warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Inun Najib dengan NIM C2C023138. Pada video ini, saya akan melakukan demo project deep learning saya, yaitu analisis ECG menggunakan Hybrid CNN LSTM dengan framework TensorFlow dan Keras. Kita akan menjalankan seluruh proses dari awal, mulai dari install library, load dataset, pre-processing, training model, evaluasi, hingga prediksi data ECG asli dari server Visionet. Mari kita mulai. Pada sel yang pertama, kita akan ini adalah proses upload dataset. Kita menggunakan MIT BIH Arithmeia dataset yang di-download dari Kaggle. Saya akan upload dua file. Yang pertama itu dataset untuk training, dan yang kedua adalah dataset untuk testing. Sel selanjutnya ini untuk install library yang dibutuhkan. Sel yang kedua, kita akan import WFDB yang kita butuhkan untuk mengambil data ECG dari Visionet, sekaligus mengimport seluruh library yang diperlukan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Scikit-learn. Kita bisa lihat di sini outputnya CPU sudah tersedia, dan TensorFlow version itu versinya 2.20.0. Sel yang ketiga ini kita akan load dan eksplorasi data. Di sini kita akan melakukan exploratory data analysis atau EDA. Bisa kita lihat output yang ditampilkan. Data training memiliki shape 87.554 baris dan 1.188 kolom. Untuk 187 kolom pertama adalah nilai sinyal ECG, dan kolom terakhir adalah lab kelasnya. Data testing memiliki sekitar 21.892 sampel. Distribusi kelasnya terlihat sangat tidak imbalance ya. Kelas normal mendominasi dengan 72.471 sampel. Sementara kelas fusion hanya 641 sampel. Ini yang kita sebut kelas imbalance, dan ini akan menjadi tantangan utama dalam proyek ini. Grafik ini memperlihatkan ketimpangan tersebut secara visual. Kita bisa lihat bar kelas normal jauh lebih tinggi daripada kelas yang lain. Di bawahnya ini adalah contoh sinyal ECG untuk masing-masing kelas. Masing-masing sinyal terdiri dari 187 titik data yang mempresentasikan satu detak jantung. Kita bisa lihat perbedaan morfologi gelombang antar kelas, terutama di puncak R yang berbeda-beda bentuk dan amplitudenya. Sel yang keempat ini adalah tahap pre-processing data. Untuk tahap ini ada beberapa langkah yang kita lakukan di sini. Pertama, pisahkan fitur dan label. Yang kedua, normalisasi min-max. Yang ketiga, simpan x-min dan x-max untuk normalisasi prediksi nanti. Yang ketiga, reshape untuk CNN LSTM.
Yang kelima, validation split dan one hot encoding. Yang keenam, class break untuk imbalance data. Langsung kita lanjut ke sel yang kelima untuk bangun model CNN LSTM. Model ini adalah hybrid CNN LSTM menggabungkan kekuatan CNN untuk ekstrak fitur lokal dan sinyal, dan LSTM untuk menangkap pola sekuensial jangka panjang. Arsitektur ini terdiri dari 3 blok dengan filter 164 128 dan 256. Masing-masing diikuti batch normalization, max pooling, dan dropout. Kemudian 2 layer LSTM dengan 128 dan 256 unit. Lalu 2 fully connect layer dengan ReLU activation dan output layer dengan 5 neuron softmax untuk menghasilkan probabilitas 5 kelas. Lanjut, sel yang keenam itu untuk training model. Kita akan jalankan proses training, ini adalah bagian yang paling memakan waktu. Kita set maksimal 25 epoch dengan batch size 64. Dengan beberapa fitur seperti early stopping untuk menghentikan training otomatis dan model checkpoint untuk menyimpan model terbaik secara otomatis. Sekarang kita sudah menyelesaikan epoch. Sel yang ketujuh akan menampilkan grafik performa training. Mari kita jalankan terlebih dahulu. Grafik kiri adalah akurasi garis hijau dengan training akurasi, garis biru putus-putus adalah validation akurasi. Keduanya naik secara konsisten. Untuk yang grafik kanan adalah loss gap, training loss dan validation loss, keduanya menurun drastis. Yang berarti model semakin akurat dalam melakukan prediksi. Lanjut kita ke sel yang 8, adalah evaluasi model pada data testing yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Kita jalankan terlebih dahulu. Hasil evaluasinya adalah tingkat akurasi 90,82%, precisionnya 95%, recallnya 90%, dan FP score-nya 0,92%. Yang Mari kita lanjut ke sel yang 9 adalah prediksi data ECG asli dari Visionet. Data ini sama hasilnya bisa kita lihat pasien A dengan rekaman normal, prediksi normal, pasien B, C, D, dan E sesuai tingkat prediksi masing-masing. Lanjut kita ke sel yang 10 untuk visualisasi prediksi Visionet. Grafik atas ini menampilkan sinyal ECG asli dari masing-masing pasien beserta hasil prediksi dan tingkat confidence-nya. Kita bisa melihat bentuk gelombang yang berbeda-beda antar pasien. Grafik bawah menampilkan distribusi
dan probabilitas untuk setiap kelas masing-masing rekaman. Bar yang paling tinggi, puncak R, semakin tinggi dan dominan satu bar, semakin yakin model terhadap prediksinya. Dan di bagian bawah ada tabel ringkasan yang merangkum seluruh hasil prediksi. Untuk prediksi pasien D itu mungkin terlalu tinggi. Di sini saya jelaskan, confidence itu bukan berarti model benar-benar sempurna. Ini adalah efek matematis dari softmax. Softmax. Dimana ketika perbedaan antara logit sangat besar, probabilitas kelas terpilih akan mendekati dan mencapai 100% akibat keterbatasan presisi floating point 32 bit. Yang penting di sini prediksinya tepat, yaitu multifocal PVC memang merupakan gangguan ventrikular. Sel yang terakhir ini menyimpan model final dan menampilkan ringkasan hasil keseluruhan proyek. Model tersimpan sebagai file H5. Yang termasuk di dalamnya adalah dataset. Datasetnya dengan 87.000 data, training, arsitektur, framework, akurasi, FI-score, prediksi data luar dataset dari Visionet. Demikian demo project analisis ECG menggunakan hybrid CNN LSTM yang telah saya bangun. Secara keseluruhan, sistem ini berhasil mengklasifikasikan sinyal ECG dengan akurasi 90,38% dan mampu melakukan prediksi terhadap data ECG asli di luar dataset dengan hasil yang cukup memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.